Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lubanggai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Yang dimana dalam video ini kami membahas terkait sumber daya manusia global. So, inilah dia video presentasi dari kami. Pengertian sumber daya manusia global. Menurut Darwin 1994, MSDM global atau internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan letak geografis. Oleh karena itu, MSDM global atau internasional berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional. Penelitian dalam bidang pengembangan peran manajemen sumber daya manusia hampir secara eksklusif telah dilaksanakan di dunia barat. Para peneliti telah mengeksplorasi dampak strategi bisnis organisasional pada strategi manajemen sumber daya manusia. Dampak strategi manajemen sumber daya manusia pada kinerja perusahaan. B. Konsep dasar manusia global. Jenis-jenis sumber daya manusia global terdiri dari 3, yaitu pertama, karyawan yang berasal dari negara tuan rumah di mana perusahaan membuka cabang atau host country nasional. Host country nasional adalah karyawan yang merupakan penduduk negara tuan rumah di mana cabang perusahaan ditempatkan dengan kantor perusahaan yang berada di negara lain. 2. Karyawan dari negara asal perusahaan atau home country nasional atau expat. Home country nasional atau disebut expatriate adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Expatriate adalah karyawan yang merupakan warga negara di mana perusahaan memiliki kantor pusat. Yang ketiga, karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Third country national adalah karyawan yang merupakan seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh perusahaan yang berkantor pusat di negara ketiga. Pentingnya memahami kebutuhan akan sumber daya manusia global. Perusahaan multinasional yang beroperasi secara global perlu melakukan upaya inovasi untuk memenuhi kebutuhan produk serta layanan yang cukup bersaing secara internasional. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan strategi baru dengan dukungan dari teknologi informasi juga diimbangi oleh sumber daya manusia yang profesional. C. Penerapan dan permasalahan sumber daya manusia global. A. Masalah-masalah yang muncul dalam sumber daya manusia global. Masalah-masalah yang timbul dalam MSDM global erat kaitannya dengan kebutuhan untuk melakukan koordinasi bagi perusahaan multinasional. MSDM global dan internasional menjadi semakin kompleks dengan adanya tipe karyawan dengan latar belakang yang beragam, di mana memunculkan isu pada partisipasi dan representasi karyawan serta hambatan dalam interaksi budaya. Adapun masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dikaitkan dengan tanggung jawab Departemen SDM adalah sebagai berikut. 1. Hambatan-hambatan kebudayaan. 2. Proses-proses manajemen. 3. Masalah-masalah organisasi. B. Penerapan sumber daya manusia global. Strategi dalam penerapan MSDM global atau internasional dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan, sama halnya dengan aktivitas perencanaan SDM secara umum. Dalam perencanaan SDM global atau internasional diperlukan sebuah analisis pasar tenaga kerja yang bersifat lokal atau domestik maupun internasional. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang dihubungkan dengan keterampilan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam bisnis internasional. B. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari pekerja-pekerja yang potensial. Sedangkan seleksi adalah proses di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi
para pelamar berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta ciri-ciri lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. C. Pengaturan atau pengelolaan. Dalam pengaturan atau pengelolaan harus menggunakan berbagai kriteria internasional antara lain. 1. Calon karyawan harus memiliki kepribadian yang sabar, tekun, penuh inisiatif, dan fleksibel dalam menerima hal yang baru dalam pekerjaan. 2. Calon karyawan harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Selain keterampilan teknis, calon karyawan juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. 3. Karyawan harus memiliki sikap toleransi yang tinggi atas perbedaan ras, kepercayaan atau agama, warna kulit, nilai-nilai, kebiasaan, serta adat istiadat dan tradisi. D. Orientasi atau pembekalan. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali para calon karyawan yang akan bertugas di negara lain. Pembekalan diberikan dengan tujuan untuk beradaptasi dengan pola kehidupan dan budaya negara yang akan dituju, termasuk bahasa. Penguasaan bahasa meliputi penguasaan berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta penguasaan etika berkomunikasi. E. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku para karyawan. Sedangkan pengembangan berkaitan dengan cara meningkatkan kemampuan agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan di masa yang akan datang. F. Pemberian kompensasi dan imbalan. Pemberian kompensasi dan imbalan bertujuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam bisnis internasional, memudahkan perpindahan karyawan di negara yang berbeda. Itulah tadi pembahasan terkait sumber daya manusia global. Yang dapat disimpulkan adalah manajemen SDM adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen SDM pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tameng dari tergusurnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. Manajemen SDM global ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang di setiap negara-negara itu berbeda. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga ada kemungkinan timbulnya masalah. Suatu tantangan terbesar bagi SDM global pada umumnya adalah perkembangan kebudayaan antar negara. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.